Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Fathur Rabbani yang pakai PDF nomornya 38. Iya benar itu 38 sama 36. Yang pakai kitab berapa itu? 25 sama 52. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Ya gulam, tanabbah qabla an tunabbaha bila amrika. Tadayyan wa khalid ahlad dini fa innahum hammun nasi. Itu kan ya, bener ya? Ya gulam, wahai anak-anakku tercinta, ada wa Iyob. Tanabbah qabla an tunabbaha bila amrika. Sadarlah qabla an tunabbaha bila amrika, sebelum kamu disadarkan secara paksa. Apa sih? Sadarlah sebelum kamu disadarkan bila amrika secara paksa. Asal katanya bila amrika tanpa kamu inginkan, ya dipaksa berarti. Sebelum kamu disadarkan secara terpaksa. Sebelum kamu disadarkan secara terpaksa. Udah. Jelas itu udah. Sadar. Ntar baru gue mulai. Tadayyan wa khalid ahlad daini. Ngutanglah dan sering-sering ngumpul bersama tukang ngutang. Apaan? Itu Arab hebatnya begitu, beda baris atu, beda arti. Itu kalau ahlad dini ahli agama, kalau ahlad daini tukang ngutang. Apa Ustaz? Iya. Tadayyan, utamakanlah agama. Wa khalid ahlad dini, dan seringlah bergaul dengan orang-orang yang paham tentang agama. Jadi bukan tukang ngutang Ustaz ya. Seringlah ngutang dan bergaullah dengan tukang ngutang.
Ah, udah tulis. Kebangetan jujur ya. Ilok tuan saya nyuruh kita sering ngutang. Udah tuh, utamakanlah agama dan seringlah bergaul dengan orang-orang yang paham tentang agama. Fa innahum hammun nasi, karena sesungguhnya mereka merupakan orang yang paling penting. Dah, jelas itu. Ya karena lagi-lagi kita ini hidup di alam dunia tujuannya satu, agar kita bisa selamat ketika nanti di akhirat. Itu kan ya, agar kita bisa mendapatkan ridho Allah, agar kita bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Itu tujuan hidup kita. Salah satu langkah yang harus kita tempuh untuk bisa meraih keselamatan dunia akhirat dan meraih ridho Allah itu dengan sering-sering berkumpul dengan orang yang paham agama. Karena ibarat supir, mereka lah orang-orang yang tahu jalannya. Kita mau ke Surabaya, tentunya kita kudu minta anterin sama orang yang tahu jalan ke Surabaya. Kita mau ke Semarang, tentunya kita kudu minta anterin sama orang-orang yang tahu arah jalan ke Semarang. Begitupun untuk bisa mendapatkan ridho Allah dan bisa meraih keselamatan dunia dan akhirat, ya tentunya kita harus sering-sering ngumpul dengan orang-orang yang tahu caranya. Tentunya tuh. Ya meskipun bukan cuma sekedar ngumpul Mas Arif, terutama ya dengerin nasihatnya, ikutin ajarannya, terapkan tuntunannya, itu yang penting. Ya kalau ngumpul doang tapi apa yang dinasehatin kita nggak pakai, ya sama aja bodong. Apa man? Nah ini mempan sama kopi. Itu larut sama apa? Katanya kalau adem sari busanya udah hilang, udah ke mempan man. Potong tarman itu. Sampai mana tadi ya? Ya tentunya bukan cuma sekedar kumpul gitu, tapi nasihatnya, ajarannya, tuntunannya kita pakai. Ya meskipun ngumpulnya bukan cuma di majelis doang. Misalkan kayak saya sama Pak Ketua sering kumpul di saung gitu. Itu pun termasuk. Daripada ngumpulnya kayak Bang Rijal sama Mas Pras ngumpul pada miringin HP, kan nggak ada manfaatnya gitu. Kalau ngumpul sama orang yang paham agama, minimal dari obrolannya ada nilainya, ada yang bisa kita ambil pelajarannya gitu. Ada nasihat-nasihat yang nyelip di situ bisa kita pakai, kita bawa pulang. Nah ini mah Bang Yani, Bang Andi, Bang Ridwan ngumpul bertiga.
Yang ada cuma ngadu nasib doang gitu. Ngadu nasib. Sering-sering tuh kumpul dengan orang-orang yang paham agama. Karena dengan cara itu kita bisa lama-lama paham dan tahu tentang agama. Apa sih yang harus kita utamakan dalam kehidupan ini? Ya tentunya tadi. Karena memang tujuan hidup kita ingin selamat dunia akhirat, ingin meraih ridho Allah. Ya tentunya kita harus paham agama, hukum-hukumnya, syariat-syariatnya, tuntunannya, itu harus paham. Gitu. Makanya sering-sering bergaul dengan orang yang paham agama. Bahkan Tuhan saya di sini bilang mereka orang yang paling penting. Kalau cuma Mang Pudin kagak penting dia mah. Mang Manta nggak terlalu penting. Yang penting itu orang-orang yang paham agama, yang bisa nuntun kita, yang bisa bimbing kita, yang bisa nyelamatin kita. Itu mereka yang terpenting, yang harus kita cari dan yang harus sering-sering kita ajak ngobrol. Kudunya. Fa innahum hamun nasi. Apalagi emang selama ini dalam kehidupan kita kebanyakan kita ini jarang yang mengutamakan agama. Keseringan lebih mengutamakan nafsunya. Dibanding tuntunan agama lebih banyak kita ngikutin tuntunan, ngikutin ajakan nafsu kita gitu. Udahnya sering ngikutin nafsu, ngumpulnya sama orang-orang begono yang emang tukang ngikutin nafsunya, ya jadi pisan udah. Bergaul, silahkan bergaul di masyarakat. Cuma bergaulnya juga nggak sembarangan. Pilih pergaulan yang memang di situ ada orang yang betul-betul paham tentang agama dan menerapkan agama. Bukan yang nggak boleh ngumpul, bukan yang nggak boleh bergaul, silahkan aja. Cuma lebih selektif lagi. Wa khalid ahlad dini. Sering-seringlah bergaul dengan orang yang paham tentang agama, karena mereka merupakan orang yang paling penting. Ya karena kalau bukan karena mereka, siapa yang bisa nyelamatin kita orang-orang awam ini? Kalau bukan karena mereka, siapa yang nuntun kita orang-orang yang enggak punya ilmu ini? Cuma tadi kalau udah kumpul kita pakai nasihat-nasihatnya, ajaran-ajarannya. Kemarin waktu hari Sabtu saya bilang juga tuh sama ibu-ibu. Kebetulan lagi baca hadis tentang itu juga. Kemarin tuh hari Sabtu. Tahu yang ngaji masih pada ingat apa kagak? Lupa. Apa Ustaz? Kemarin tuh. Kemarin saya Sabtu bacain hadis tuh sama ibu-ibu. Jalisu al-kubaro wasailu al-ulama wa kholitu al-hukama. Sering-sering duduk bareng tokoh-tokoh agama, sering bertanya sama ulama, sering bergaul sama orang bijak. Itu kunci. Itu 3 tuh. Makanya kalau lagi ngaji begini, ya banyakin nanya. Kalau memang belum paham, ya tanyain aja. Gitu. Ya saya bisa jawab, ya saya jawab. Gitu. Kagak ya saya jadiin PR kan begitu. Ya udah buat PR ya gitu. Atau kalau misalkan pas lagi ngaji begini nanyanya malu, ya ntar ngopi mau ngopi di saung begitu. Nanya dah. Kemarin ngaji saya kurang paham Yang mana kurang pahamnya? Semuanya.
Orang pules dari awal sampai kelar gitu, kagak paham. Ya karena kalau bukan dengan cara nanya kepada para ulama, orang-orang yang paham agama, lah kita pengen tahu caranya dapat ridho Allah, gimana taunya kalau kita nggak nanya gitu. Bahkan lebih banyak ilmu yang kita dapat kalau lagi ngobrol berdua begitu dibanding ngaji begini mah gitu. Sama juga ngobrol di saung juga ngaji juga namanya gitu. Udah tuh penting tuh, makanya cari orang-orang yang paham agama dan sering-sering ngumpul dengan mereka. Cuma jangan kayak orang kampung sini gitu. Temannya doang ustad mana aja, ono kan teman saya ustad ono kan teman saya gitu. Tapi lagunya jauh banget sama sikapnya ustad, sama akhlaknya ustad. Makanya Imam Syakik bin Ibrahim dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dikutip ucapannya oleh Imam Abu Laith. Imam Syakik bin Ibrahim bilang salah satu yang membuat seseorang dijauhkan dari taufik Allah itu yang pertama karena dia sering ngitung-ngitung nikmat tapi tidak mau mensyukurinya. Yang kedua, punya ilmu tapi nggak diamalin ilmunya. Yang ketiga, deket sama ulama, sama orang soleh tapi tidak mengikuti tuntunan dan akhlak ulama itu. Apa bang? Iya. Ustadz mananya temen dia, ono kan temen gua. Gitu. Ono ustadz dulu temen gua ono. Gitu. Ono kiai temen gue, ono temennya mulu, cuma lagunya beda banget gitu. Itu deket sama ulama tapi tidak mengikuti akhlak dan tuntunan ulama. Jangan sampai kita jadi begitu, ngumpul mas sering sama ulama tapi cuma sekedar ngumpul doang gitu. Ikutin nasihatnya, ajarannya, tuntunannya, ikutin, pakai dalam kehidupan kita gitu. Tujuannya apa? Agar kita bisa sadar apa sih tujuan kita hidup di dunia gitu. Apa cuma sekedar bangun pagi ntar malam tidur lagi, makan, minum, main gitu. Apa cuma sekedar itu? Sadarlah bahwa tujuan kita ini ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah, ingin selamat di dunia dan di akhirat. Sadari itu. Jangan lupa melulu, Mas. Jangan lalai melulu. Udah tuh jelas. Kiai nambahin Kiai cukup. Susah diri cukup udah itu. Pak Ketua kali, Pak Guru. Cukup. Cukup ngaji aja. Iya. Kurang sopan. Ya memang ada sebagian yang menganggap bahwa kalau kita berhadapan dengan kiai, dengan ulama, jangan ngomong dulu sebelum diizinkan untuk berbicara. Itu adabnya, ada yang begitu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat ya justru kalau kita nggak mulai ngomong lah kita kapan nanyanya gitu. Makanya ada ulama yang memang tertutup dari jamaahnya, bahkan kagak mau ditanya. Sulah adab kalau nanya begitu. Ada yang emang membuka kesempatan seluas-luasnya. Ada yang memang seakan-akan jarak antara dia dan jamaahnya itu sangat jauh. Ada yang emang sengaja membuka diri biar deket sama jamaahnya. Begitu Pak Guru. Tergantung nanti dilihat ulamanya atau kiainya seperti apa. Kalau emang kiainya rasa-rasanya tertutup, ya kita jangan sering-sering ngobrol sama dia dah. Cukup hadir ke majelisnya aja. Kalau emang kiainya membuka diri, ya justru itu kesempatan kita. Gitu.
Kayak Buya kan dulu emang sengaja beliau mah manggilin kita sini ngobrol bareng-bareng kan gitu. Nah, mau nanya apa dah silahkan. Gitu. Ada yang seperti itu, ada yang membuka diri, ada yang memang menutup diri. Begitu Pak Guru. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau ngambil ilmunya pas lagi taklim aja ya silahkan. Cuman biasanya kalau lagi taklim begini, apalagi jamaah yang baru-baru kayak Bang Rijal kan, Bang Rijal kan baru nongol lagi. Gitu. Biasanya kalau buat nanya agak malu. Gitu. Ini padahal bahasannya kita kurang paham, tapi pengen nanya malu. Ya kan kesempatannya pas lagi ngobrol berdua gitu. Atau lagi di forum umum, bukan di majelis gitu. Begitu Pak Guru. Ya memang ada seperti itu. Makanya saya mah nggak mau dah nganggap guru sama murid lagian belum urup saya mah. Kita mah temen aja udah. Temen ya bagi lihat kita mah temen aja udah itu temen. Kalau temen mah kan kagak pakai songong agak. Temen. Udah tuh jelas. Kalau sesat diri ya dah kita kudu hormat di depan dia, nunduk aja. Kalau belum disuruh belum ngomong kalau depan sesat diri gitu. Aqallun nasi man Allah ta'ala wa ajhalun nasi man asahu. Aqallun nasi man Allah ta'ala. Orang yang paling berakal yaitu orang yang selalu taat kepada Allah Ta'ala. Wa ajhalun nasi man asahu. Dan orang yang paling jahil, paling bodoh adalah orang yang menentang Allah. Biar kata dia ilmunya segudang, selangit, tapi kalau masih menentang Allah itu masih jahil. Biar kata Ustadz Nasir atau Bang Jamal ilmunya sedikit tapi taat kepada Allah, tuntunan yang Allah berikan diterapkan dalam kehidupannya, yaitu dia paling berakal. Makanya ulama itu bukan yang banyak ilmunya, tapi dalam Al-Quran ulama disebutkan innama yakhsyallaha min ibadih. Itulah ulama, orang yang takut kepada Allah. Biar kata Bang Irfan Dukun, Oman, Aska, Mas Pras, meskipun kelihatannya ilmunya sedikit, kalau memang dia takut kepada Allah, taat kepada Allah, ngikutin tuntunan Allah, ya mereka ulama, gitu. Orang yang berakal, gitu. Meskipun udah pangkatnya Ustadz Saipul, Ustadz Satiri, Ustadz Sarip, Ustadz Andi, gitu. Ustadz Haji Madinah, Ustadz Haji Abdurrahman. Biar kata udah jadi ustadz, kalau masih ngelawan mulu sama Allah, ya mereka orang jahil, bukan ulama. Karena lagi-lagi al ulama tadi tuh innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama. Ulama itu yang memang betul-betul takut kepada Allah. Nah, kita cari orang-orang seperti itu, dan kalau udah ketemu sering-sering ngumpul, sering-sering bergaul, sering-sering minta tuntunan dan bimbingannya kalau sudah ketemu dengan orang-orang seperti itu. Cuma kalau udah ketemu satu aja Bang Adi, nggak usah banyak. Nah, ya jangan dikumpulin, ini Ustadz Ono itu dikumpulin.
Imam Ibnu Arabi bilang tuh, Imam Ibnu Arabi beliau bilang, buat seorang murid yang sedang mencari bimbingan, mereka cukup hanya mengikuti satu orang syekh, satu orang guru. Kalau memang untuk menerima bimbingan, tuh, Imam Ibnu Arabi bilang begitu. Kecuali kalau untuk mendapatkan keberkahan, kalau buat ngalap barokah mah silakan dah silaturahmi sebanyak-banyaknya ke kiai. Cuma yang kita ambil tuntunan dan bimbingannya cukup satu gitu. Kalau ngalap barokahnya silahkan itu mah. Tapi yang kita ikutin tuntunan dan bimbingannya cukup satu. Udah ketemu, ikutin bimbingannya, tuntunannya, gandulin, jangan dilepas. Karena mereka orang yang paling penting, paling berakal. Orang-orang yang betul-betul taat dan takut kepada Allah. Jelas tuh ya? Bagi pun nambahin enggak? Cukup. Jadi bukan tukang ngutang Ustaz ya, tukang ngutang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bidatid dini taribat yadaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban atasmu untuk mengutamakan sisi agama. Ini riwayat yang lain ya. Kalau riwayat yang biasa kita dengar, fazfar bidatiddin, utamakan sisi agama. Itu. Tadi tuh yang saya bacain, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya dinikahin karena 4. Li jamaliha karena kecantikannya, wali maliha karena hartanya, wali hasabiha karena keturunannya, wali diniha karena agamanya. Ujungnya fazfar bidatiddin, utamakan sisi agama. Alaika bidatiddini, utamakan sisi agama. Kamu berkewajiban untuk mengutamakan sisi agama. Apa Bang Andi? Jadi bukan milih empuan doang Bang Pudin yang utamakan sisi agamanya. Apa? Cantik. Cantik kan singkatan Bang Adi. Pincang dan butik. Utamakanlah sisi agama. Taribat yadaka, maka hatimu akan bahagia. Kemarin saya ngobrol iseng gitu, sama temen, ngapa ya kalau ada laki kawin lagi bininya pada marah gitu. Ngobrol iseng gitu, ngobrol iseng sama temen saya. Ya, jawaban saya karena bininya nggak solehah begitu. Taribat siadaka, kalau kamu mengutamakan sisi agama pasti akan bahagia hatimu dalam segala hal ya. Meskipun hadis ini biasanya dipakai buat pernikahan, milih perempuan, tapi ini dalam segala hal. Kerja misalkan, kita mengutamakan sisi agamanya, biarin dah, biar kata kerjanya santai, gajinya gede, yang penting enggak ganggu sholat kita gitu. Yang penting ngaji kita enggak keganggu, sholat kita enggak keganggu, ibadah kita enggak keganggu gitu. Biar kata gajinya gede, biarin dah gitu. Apa Adi? Itu namanya mengutamakan sisi agama gitu. Dagang biarin dah, yang penting tiap waktu bisa nutup waktu sholat gitu. Biarin dah, setiap waktu sholat kita nutup nggak apa-apa, yang penting keuntungannya gede gitu. Terbalik ya,
Itu namanya mengutamakan sisi agama. Bergaul juga begitu. Biarin dah, biar kata teman kita pada kaya-kaya, yang penting pada paham agama, begitu. Kamu Sarif? Nah, takutnya kita bilang biarin dah teman kita pada miskin, ya jangan pada miskin semua lagi. Itu namanya mengutamakan sisi agama tuh. Dalam aktivitas, yang penting saya mengikuti tuntunan gitu. Mau itu rasanya berat, mau itu rasanya males gitu. Mau itu masih ada terpaksanya, yang penting kita coba ikutin tuntunan agama gitu. Kalau kita sudah bisa mengutamakan sisi agama, taribat siadaka, pasti hatimu akan bahagia. Begitu Ustaz. Dalam segala hal. Ngapain aja. Apa? Apa Budi? Ya ini makanya lagi diajarin. Justru biar kita termasuk orang-orang yang langka itu Bang Budin. Gitu. Manusia langka. Apa? Di museum ya? Pokoknya dalam segala hal ya, tadi tuh. Dalam segala hal kita harus mengutamakan sisi agama. Yakni iftaqorta wa atroba ida istaghna. Iftaqorta, sebelumnya kamu itu selalu merasa kurang. Wa atroba ida istaghna, kamu baru bisa bahagia apabila kamu merasa cukup. Apa Ustaz? Selama ini kita masih merasa kurang. Makanya biasanya sisi agama dikesampingkan malah. Yang penting gimana caranya dapat, kalau kerja dapat gajinya gede, mau itu sholat ketinggalan kek, buat ibadah susah kek. Yang penting usaha kita rame, banyak pelanggannya, dapatnya gede. Sholat mau ketinggalan kek, mau kagak kek, ngaji ketinggalan kek, kagak kek, yang penting dapat duit gitu. Mengesampingkan sisi agama gitu. Karena penyebabnya apa? Iftaqorta, selama ini kita masih selalu merasa kurang. Rasanya kurang kalau cuma segini mah gitu. Masih kurang. Apa Bang Mak? Ongkoh angsuran masih banyak gitu. Hah? Ada mikirin? Jangan dipikirin. Ya jangan Bang, dibayar. Dan dipikirin doang buat apaan? Wa atroba idza istaghna, kamu akan bahagia apabila kamu sudah merasa cukup. Yang penting jatah buat bini hari ini ngasih 100.000 udah, buat jajan anak satu anaknya 50.000 udah, kita beli rokok 2 bungkus udah cukup, buat bensin 50.000 udah ada, buat pegangan 100.000 ada, ya cukup udah gitu. Ah? Gitu. Seharian doang. Pokoknya yang bikin selama ini kita kurang bahagia karena masih terus merasa kurang, enggak merasa cukup. Berteman juga begitu jadinya. Milih gimana nih, nyari teman yang bisa memenuhi kebutuhan kita, yang bisa nutupin kekurangan kita.
Mau dia paham agama kayak kagak kayak gitu, yang penting ini manfaat buat usaha saya, yang penting ini manfaat buat dagang saya, buat bisnis saya. Mau dia paham agama kayak kagak kayak gitu, karena merasa kurang terus. Padahal kuncinya kalau pengen bahagia, tanamkan rasa cukup di hati kita. Idza khalatta ahlad dini wa ahbabtahum istagnat yadaka. Apabila kamu sering bergaul dengan orang yang tukang ngutang, dengan orang yang paham agama, karena terus lagi sama dia tukang ngutang lagi aja. Wa ahbabtahum, dan kamu mencintai mereka. Istagnat yadaka, maka hatimu akan merasa cukup. Ya karena kan biasanya kalau orang yang paham agama mah kepengenannya nggak macem-macem gitu. Yang bikin kadang-kadang kita ngerasa kurang karena ngumpulnya ongkoh sama orang-orang yang gaya hidupnya mewah gitu. Pengennya mobilnya yang mewah, rumahnya gedung, HP-nya cakep, di kantong duitnya pengennya banyak aja. Gitu. Kita ngumpul sama mereka, ujung-ujungnya pengen dah kayak Bugono juga. Apa Mang Haji? Ya akhirnya kan begitu, ngerasa kurang terus. Hah? Jadi gak bersyukur. Gitu. Coba kalau ngumpul sama orang yang paham agama, sama Ustaz Satiri aja, jadi bersyukur kita. Alhamdulillah kita masih enak dibanding dia. Gitu. Ya karena orang yang paham agama biasanya orientasinya bukan ke sana arahnya. Yang penting saya mah bisa ibadah, sholat bisa rapi, saatnya ngaji bisa berangkat gitu. Biar kata duit banyak gua di kantong ya nggak apa-apa gitu. Orang yang paham agama biasanya begitu. Yang penting sisi ibadahnya, dia lebih mementingkan sisi ibadahnya. Ya kalaupun kerja ya kerja sekedarnya aja. Udah ketemu buat angsuran 3 bulan ya udah. Apabila kamu sering bergaul dengan orang yang paham agama dan mencintai mereka, pasti hatimu akan merasa cukup. Karena tadi orientasinya beda pasti pandangannya. Kalau orang-orang yang nggak paham agama mah selalu mikirnya materi, gimana caranya bisa senang di dunia. Kalau orang yang paham agama enggak. Yang penting gimana caranya kita selamat di akhirat. Gitu. Apa Bung? Cukup. Gimana Bang Ipul? Nambahin. Kiai kali Kiai. Wa qalbuka yahrabu minan nifaqi wa ahlihi. Dan hatimu akan menjauh dari sifat munafik dan pelaku-pelakunya. Lah, baru 3 baris ini, udah mau jam 2 aja. Udah tuh. Sekutu mah kecil Mang Budin. Pelaku orang yang memiliki sifat munafik itu pelaku-pelakunya. Hatimu akan menjauh dari sifat munafik dan orang-orang yang memiliki sifat itu.
Ya akhirnya nggak seneng lagi kita ngumpul sama sembarang orang gitu. Pokoknya kalau bukan orang yang paham agama, bukan orang soleh, bukan orang baik, hati kita udah nggak cocok aja, udah menjauh dari orang-orang yang seperti itu, yang penuh dengan kemunafikan. Kadang-kadang bukan kita yang pengen, tapi memang Allah pisahkan. Begitu hati kita ingin dijadikan baik oleh Allah, kita ingin dijadikan hamba yang baik oleh Allah, Allah jauhkan kita dari orang-orang seperti itu, dari pelaku munafik. Makanya udah kagak resep aja udah ngumpulnya. Tapi kalau sama orang-orang yang sama satu visi, satu misi sama kita, pengen bener-bener memperbaiki diri, ya cocok ngumpulnya, enak ngumpulnya, nyaman, bahkan betah berjam-jam gitu. Kan sama-sama pengen memperbaiki diri. Tuh. Bukan kita yang pengen, tapi Allah yang menjauhkan itu dari kita. Yahrobu minan nifaqi wa ahlihi. Hatimu akan menghindar dari sifat munafik dan pelaku-pelakunya. Makanya senengnya juga ngumpulnya jadinya ngumpul di majlis taklim, majlis zikir. Udah nggak kepengenan lagi, kali pengen ngumpul di pinggir empang, pengen jalan-jalan kemana, udah nggak pengen lagi. Gitu. Nggak apa guru? Gitu. Al munafiqul muroi la amala lahu. Orang yang munafik, yang sukaria, la amala lahu, sama saja mereka tidak memiliki amal sedikit pun. Meskipun amalnya banyak banget, selama di hatinya masih ada sifat munafik dan sifat ria, ya anggap aja nggak punya amal. Munafik apa sih? Munafik adalah orang yang mengerjakan sesuatu bukan karena Allah, itu munafik. Ria, ya dia mengerjakan sesuatu bukan ingin mendapatkan ridho Allah, itu ria. Akhirnya tidak mengikuti tuntunan Allah, itu munafik. Mengerjakan sesuatu bukan karena Allah dan tidak mengikuti tuntunan Allah, itu munafik namanya. Ya sama aja nggak ada amalnya. Meskipun sholat, ya sholat tetap sholat, puasa ya tetap puasa, sedekah zakat tetap sedekah. Tapi kalau munafik tidak sesuai tuntunan yang Allah berikan dan tidak, bukan karena Allah ngerjainnya, ya anggap aja nggak ada. La amalalahu. Apa mumpuni? Ya kacang banyak sekarung, cuma kulitnya doang, ya buat apa juga. Iya sih kalau dikarungin mah sholatnya ada, puasanya ada, sedekahnya ada, silaturahminya ada. Cuma karena ada sifat munafiknya, ya pada gabung semua jadinya. La amalalahu. Ma yuqbalu minka illa ma aradta bihi wajhahu. Tidak diterima sedikit pun darimu illa ma aradta bihi wajhahu, kecuali perbuatan yang kamu niatkan untuknya. Kecuali perbuatan yang kamu niatkan karena Allah. Selain itu, ma yuqbalu minka, tidak diterima.
Makanya sama aja lah amalalahu, nggak ada amalnya, nggak ada yang terima. Apa Ustaz? Ma yuqbalu minka suratan surata amalika. Surat tuh ya enaknya tuh. Ma yuqbalu minka suratu amalika wa innama yuqbalu minka maknahu. Tidak diterima darimu bentuk perbuatanmu, bagian luar perbuatanmu. Wa innama yuqbalu minka maknahu. Sesungguhnya yang diterima darimu yaitu maknanya, bagian dalamnya, batinnya. Jelas itu dah. Bang Ipul paham itu udah. Bang Adi jelas? Jelas. Makanya buang sifat munafik dan buang sifat ria. Ikhlas jadinya. Kalau dalam kitab Hikam, ikhlas itu dua ya. Yang pertama, mengerjakan sesuatu hanya ingin mendapatkan ridho Allah atau pengen bikin Allah seneng. Yang kedua, ikhlas itu menerapkan semua tuntunan yang Allah berikan. Gitu. Sholat sesuai tuntunan, ngaji sesuai tuntunan, zikir sesuai tuntunan, gitu. Puasa, sedekah, zakat sesuai tuntunan, gitu. Bergaul di masyarakat sesuai tuntunan. Pokoknya ikhlas itu dua artinya. Mengerjakan sesuatu karena ridho Allah. Yang kedua, mengerjakan perbuatan sesuai dengan tuntunan yang diberikan. Itu ikhlas. Terapkan itu dua-duanya agar apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Jangan sampai undukannya doang banyak kelihatannya, tapi isinya gabung, kagak ada isinya. Kita aja kalau nyomot kacang nyari yang ada isinya, kalau yang kimpes mah kita nggak comot gitu. Dah. Karena yang diterima bukan cuma jogrokannya doang, bukan jogrogannya doang, bukan tampilan luarnya doang, tapi dalamnya yang diterima. Idza khalafta nafsaka wa hawaka wa syaitonaka wa dunyaka fi amalika qabilahu minka. Apabila kamu bisa melawan nafsumu, keinginanmu, setanmu, dan duniamu dalam perbuatanmu, maka Allah akan menerima perbuatan itu darimu. Makanya kode tadi, terapkan tuntunan yang Allah berikan. Setiap ngerjain apa aja jangan sampai itu karena ngikutin nafsu kita, jangan ngikutin kepengenan kita. Ya, atau kata lainnya ya ikhlas dalam mengerjakan sesuatu. Kalau sudah ikhlas sesuai dengan tuntunan yang diberikan, baru bisa diterima. Begitu Mas Arif. Kan dari kemarin makanya diajarin tuh tuntunan sholat yang benernya gimana, puasa tuntunannya yang benernya gimana, sedekah tuntunannya gimana yang cakepnya, zikir tuntunannya bagaimana.
Makanya kadang-kadang saya suka ketawa kalau lagi datang pas lagi zikir ngeliatin dari belakang, gini kan pada bugono lagunya, kagak sesuai tuntunan zikirnya. Ada yang suaranya kagak, ada yang miring ke kanan aja, ada yang gelengnya semau dia gitu, kagak sesuai. Lawan nafsumu, kepengenanmu, setanmu, dan duniamu dalam semua perbuatanmu. Pasti Allah akan menerima perbuatan itu darimu. Kalau sudah dikerjakan sesuai dengan tuntunan, pasti diterima. Kuncinya, ikmal wa akhlis, kerjakanlah dan ikhlaskanlah. Wala tanzur ila amalika fil jumlati, dan jangan melirik sedikit pun kepada perbuatan yang kamu kerjakan secara keseluruhan. Udah tuh, jelas itu udah, paham? Dikit lagi. Ma yuqbalu illa ma aradta bihi wajhahu la wajhal khalqi. Tidak akan diterima kecuali apa yang kamu niatkan karena Allah. La wajhal khalqi, bukan karena makhluk. Amal yang diterima hanyalah apa yang dikerjakan karena Allah, bukan karena makhluk. Udah tuh. Makanya ikhlaskan. Semua amal kita harus diikhlaskan. Makanya dari dulu Buya sering bacaan itu, an-nasu halka illal alimun, orang-orang itu akan celaka kecuali orang-orang alim. Wal alimuna halka illal amilun, orang-orang alim masih celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun, dan orang yang mengamalkan ilmunya pun masih celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khotorin azim, dan orang yang ikhlas pun masih berada di dalam kekhawatiran yang sangat besar. Dari dulu beliau sering bacain itu. Abang Mang. Ya kalau kita belum jadi orang ikhlas, belum jadi orang yang ngamalin ilmu, belum punya ilmu, masih jadi orang biasa, makanya sering-sering ngumpul sama orang yang sudah bisa ikhlas, sudah mengamalkan ilmunya. Itu sering-sering tuh, makanya tadi tadayan wa kholid ahlad daini, seringlah ngutang dan sering ngumpul sama orang yang tukang ngutang. Karena tadi ya kita akui bahwa kita ini berilmu ya kagak, ngamalin ilmu ya apa yang mau diamalin, ilmunya kagak gitu. Ikhlas ya masih jauh gitu. Makanya udah kita gandulan sama orang yang punya ilmu, yang ngamalin ilmunya dan ikhlas dalam perbuatannya gitu. Gandulan aja udah, ilok gitu, ilok. Kalau gandulan mah kagak selamat ngikut gitu. Apa Ibu? Cukup ya? Jam 2 lewat. Sebelum saya tutup, kali ada yang mau nambahin nggak, Kiai? Cukup? Susah diri kali?
Kok Joman? Pak Guru kali Pak Guru? Cukup. Pak Ketua? Cukup. Kang Budin? Waihak, kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.